Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Mari kita belajar materi kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Mari kita belajar pembelajaran 3. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disandang karena terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada sekitar 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Nah, kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Menjaga lingkungan dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya menjadi bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa saja? Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap diri sendiri artinya setiap orang harus memiliki kesadaran sendiri untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia pribadi sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri dan nantinya tidak akan bergantung pada orang lain ataupun menyalahkan orang lain. Tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatannya. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Nah, ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat.
Manusia adalah makhluk sosial. Tak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Atas kebutuhan ini, manusia melakukan komunikasi sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, ikut bekerja bakti, juga menanam pohon. Keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Tuhan juga menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan adalah beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Tahukah kalian bahwa benda-benda dalam gambar tersebut adalah kerajinan dari batang pohon? Batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak pengrajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak boleh menebang pohon secara liar. Kita harus memilih pohon yang besar kemudian menanamnya lagi yang kecil di sampingnya. Selanjutnya yaitu mencari informasi melalui wawancara tentang jenis usaha yang dilakukan masyarakat. Anak-anak masih ingat bukan? Sebelum wawancara kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tujuan wawancara. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan aspek kata tanya apa, siapa, di mana, dan seterusnya. Kemudian melakukan wawancara dan mencatat hasil wawancara. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Nah, kondisi geografis yang seperti ini menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Mari kita pelajari bersama bidang usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Nah, hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu,
umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Bidang usaha yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan, daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan sendiri dapat dibedakan menjadi 3. Peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Kegiatan peternakan dapat dilakukan dalam skala besar maupun skala kecil. Usaha peternakan skala kecil dilakukan oleh penduduk, sedangkan usaha skala besar biasanya dikembangkan oleh pihak swasta atau pengusaha dan pemerintah. Nah, apa upaya yang dilakukan pemerintah? Antara lain memberikan bantuan bibit unggul, menyediakan pakan ternak bermutu, dan memberikan penyuluhan kepada peternak. Bidang usaha yang ketiga yaitu perikanan. Perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Dan perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan meliputi lele, nila, munjaher, gurami, dan ikan emas. Sedangkan perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan tradisional. Hasilnya yaitu ikan, rumput laut, kerang, udang, mutiara, dan garam. Bidang usaha yang keempat yaitu pertambangan. Dilihat dari kondisi geologis, Indonesia mengandung banyak barang tambang. Potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, boksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Sedangkan yang ketiga, yaitu barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Barang tambang di Indonesia merupakan sumber daya yang vital. Oleh karena itu, harus dieksploitasi dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Bidang usaha yang kelima yaitu kehutanan. Bagaikan hamparan karpet hijau, itulah sebutan hutan di Indonesia dahulu. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Fungsi hutan antara lain nomor 1 yaitu tempat berkembangnya berbagai fauna. Yang kedua yaitu sebagai tempat resapan air hujan. Namun sayang sekali, hutan di Indonesia jika dilihat dari udara tidak lagi seperti hamparan karpet hijau. Hal ini tidak lepas dari alih fungsi lahan untuk kawasan pemukiman dan perkebunan. Bidang usaha yang keenam yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjual kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan yang bersifat terbatas.
dan akhirnya terjadilah saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Nah, kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi mencakup antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Bidang usaha yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Demikian tadi pembelajaran 3, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.